Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, terima kasih sudah hadir di pertemuan ke-11. Mungkin nanti kita akan langsung pertemuan 11 terus ke-10 ya. Jadi untuk pertemuan 11 ini sebenarnya tentang segmentasi. Sebenarnya jadi di dalam teori periklanan kita perlu ada pemisahan segmentasi dalam produk maupun jasa. Jadi sebenarnya ini adalah silabus untuk segmentasi. Nah, segmentasi ini ada tanya jawab aja gitu ya. Mungkin nanti ke branding mungkin ada tugas yang kemarin yang masih belum paham. Nanti saya akan kembali dan memang saya menjelaskan kembali gitu. Apa sih segmentasi? Pikiran adik-adik tuh segmentasi apa ya? Kadang ada yang masih belum paham dengan bahasa segmentasi ini. Nah, segmentasi ini adalah suatu proses yang membagi pasar ke dalam kelompok pelanggan yang memiliki perilaku yang sama atau kebutuhan yang serupa. Jadi, sebenarnya misalkan adik-adik suka pakai skincare, enggak kayak Korea-Korea gitu ya. Nah, itu ada sekelompok perilaku yang memang menyukai untuk sebelum tidur memakai skincare terlebih dahulu maupun nanti keluar juga pakai skincare. Nah, itu adalah kebutuhan yang serupa atau perilaku yang serupa gitu. Jadi kita segmen ini, oh ini perilaku yang suka minum kopi, suka yang minum teh, ini suka yang minum air putih aja di sehat atau mungkin jus-jusan gitu. Jadi contohnya seperti itu lah. Nah, ilustrasi segmentasi, kita bisa lihat gimana market itu kalau misalnya kita nggak segmentasi ya, for segmentation, jadi istilahnya beli apa ya? Oke, pensil. Nah, pensil ini kalau misalkan adik-adik lihat, tulis pensil nih ngapain? Tapi di pensil ini sebenarnya ada segmentasinya. Ini kalau ini pensil 2B ya, biasanya banyak yang buat ujian UAN gitu tuh yang lain mungkin atau yang penggambar gitu. Nah, di sini kalau kita lihat misalkan pengen pensil. Nah, pensil ini kalau dilihat ya pensil aja gitu ya, nggak ada yang lain. Tapi sebenarnya market pensil itu sebenarnya ada banyak. Ya, kita udah. Nah, contoh lain adalah pensil mekanik. Nah, pensil mekanik ini gimana kita lihat segmentasinya sama. Kalau tanpa segmentasi, kita lihat ini sama. Ini pensil. Tapi kalau after segmentation, kita bisa lihat, oh ada orang yang pengen pensil mekanik. Kayaknya mungkin ada juga orang yang senangnya buat ujian harus pakai 2B. Ada juga orang yang memang buat gambar biasanya pakai HB dan lain-lain ya. 2HB, 2HB, 3HB dan lain-lain. Atau mungkin ada juga cuman untuk kantor yang cuman murah-murah aja. Itu juga ada yang pensil untuk anak kecil gitu yang lebih memang eh, kids friendly lah dan lain. Nah, ini adalah contoh ilustrasi segmentasi di mana adik-adik sebenarnya lihat just pensil nih, tapi pensil banyak ya ternyata. Nah, dari sini kita bisa lihat. Nah, ini salah satu lagi contoh ilustrasi di mana kita bisa mengelompokkan. Nih mungkin kalau yang buta warna ya, ada yang buta warna, tapi nggak mungkin ya, gitu ya. Kalau ada yang buta warna di sini. Nah, jadi sebenarnya kita bisa melihat secara coloring atau bentuk. Jadi kita mapping segmentasi secara bentuk, kita masukkan ke dalam satu satu sub. Sorry. Nah, di sini masuk dalam satu bentuk-bentuk ya. Contohnya, mohon maaf. Seperti tadi, kalau pensil kita lihat ada yang mekanik, ada yang biasa. Itu kita ramai buka, oh sukanya nulisnya pakai mekanik gitu ya.
sukanya pakai yang pensil biasa. Nah, itu juga sama nih dengan adik-adik. Misalkan semua pemilik jam tangan, ya bentuknya kayak gini. Apa aja ada jam tangan khusus untuk underwater, jam tangan digital, jam tangan biasa yang untuk sehari-hari. Menunjuk waktu aja gitu kan. Tapi ternyata ada juga yang kita bisa mapping dibagi dua, ada jam tangan untuk bergaya, ada juga jam tangan untuk menunjukkan waktu. Jadi kita bisa bedain. Nah, dari sini pun kita lihat nih, segmentasinya juga sudah mulai berbeda. Kayak tadi, segmentasinya cuma semuanya secara menyeluruh. Kemudian kalau kita udah segmentasiin, oh ini jam tangan hanya untuk pemilik yang memang menunjukkan waktu, atau oh ini hanya yang untuk bergaya. Jadi kita bisa bedain contoh untuk bisnis juga ya adik-adik. Nah, perbedaan pandangannya ada dua nih. Nah, dari perbedaan pandangan mass marketing secara langsung ya, dan memang secara mikro marketing. Apa sih bedanya pandangan ini gitu ya? Sebenarnya kalau mass marketing adalah produk-produk yang memang apa ya? Ini termasuk sih mass marketing juga. Faber-Castell nih. Oke, dia produksi banyak, dia marketingin udah banyak produknya. Atau mungkin mikro marketing, dia produknya hanya orang tertentu. Contohnya tas Hermes, terus bangunan, dia kan hanya orang-orang tertentu yang punya ini. Gitu. Pandangannya juga berbeda. Contohnya nih kalau kita lihat, ini iPhone doang. Contohnya iPhone 15. Nah, kalau mikro marketing, adik-adik bisa cek mungkin banyak orang Arab Saudi gitu ya. iPhone-nya iPhone 15 yang gold, dilapisi gold, semuanya dilapisi emas gitu. Nah, ini adalah mikro marketing gitu ya secaranya. Mass marketing ya, oh, kita mau produksi iPhone gitu. Nah, mass marketing contohnya adalah itu mikro marketing gitu ya. Nah, contohnya ini bisa kita lihat ada mobil sedan gitu ya. Ini adalah mikro marketing, di mana hanya sedikit orang yang bisa mempunyai apa ya em, barang antik gitu. Jadi beda nih. Oke, ini mobil baru terbaru sekian gitu dengan kita menjual barang antik. Kita bisa bedain di mana ini adalah perbedaan marketingnya sendiri. Nah, ini juga termasuk mass marketing dan mikro marketing. Nah, ini mass. Ini adalah teh. Ya udah, teh botol. Minum semua orang, semua kalangan bisa meminum teh tersebut. Cuman secara mikro marketing, teh ini gak cuman teh. Ini tehnya ada rasa apa ya? Soda. Teh soda. Nah, ini adalah teh rasa-rasa. Nah, ini bisa kita bedain nih. Mana mana mikro marketing. Mana orang udah biasa aja, oh kita lihat, oh iya, ini produknya cuman santai aja lah gitu ya. Teh doang gitu ya. Tapi ternyata pas dirasa, tehnya ada sodanya. Tapi sekarang udah jarang ya. Nah, sama ini juga. Apa yang bisa bedain? Pepsodent. Kenapa, Mas? Karena rasanya ya min aja. Gitu. Kalau ini mungkin Pepsodent yang whitening. Gitu ya. Ini Pepsodent rasa apa? Bisa yang lainnya. Whitening juga gitu ya. Nah, ini bisa kita lihatin adalah mengkategorikan orang yang memang cuma pengen sikat gigi aja sama orang yang pengen putihin gigi sekalian gitu. Nah, kita bisa bedain di sini. Ini adalah segmentasi ya. Nah, seperti ini. Ini ya cuma mau minum aja. Cuman kalau mau yang lucu-lucu ada gelas yang gendut, ada juga yang kaleng, yang gampang dibawa. Kalau ini kan berat pecah ya.
Kayak ini hanya minum aja kalau kita ke tukang-tukang makanan pinggir jalan ya biasanya minum aja gitu. Tapi ini kita bisa bawa kemana aja jadi micro marketing. Nah, mengapa sih adik-adik perlu segmentasi? Nah, sebenarnya ini tantangan dalam pemasaran untuk identifikasi pasar yang potensial adik-adik. Jadi mungkin kalau one day pengennya jadi drawing aja ya, misalkan desain ya. Desain aja kepisah dari beberapa orang yang memang pengennya A, B, C. Jadi ada yang pecinta mungkin karikatur, ada yang menyukai potensial pasarnya lebih ke digitalisasi, ada juga memang yang eh, apa ya maksudnya ke budaya lah atau masih tradisional. Sebenarnya itu juga masuk dalam memuaskan pasar yang berbeda. Nah, segmentasi mungkin juga perusahaan lebih fokus mengalokasi sumber dayanya. Jadi adik-adik bisa lihat nih ya, di mana kita, oh nih, adik-adik aja nih juga sebenarnya kita udah segmentasi nih. Adik-adik udah ada ini belum? Pemecahan jurusan. Ya misalkan ambilnya DKV, DKV-nya mau lebih ke mana nih? Ke digital, mau lebih ke mungkin yang old school-nya, atau mungkin mau lebih ke teknik yang gambarnya, atau mungkin lebih ke drafternya, atau lain-lain. Jadi sebenarnya ada perpindahan-perpindahan di mana contohnya kalau saya misalkan masuk di S3 memang lebih apa ya rinci lah gitu. Jadi saya misalnya masuk saya ngambilnya teknik, terus kemudian tekniknya teknik apa? Oke, teknik industri. Industri masuk apa? Industri konstruksi. Konstruksi masuk mana? Oke, lebih ke quality konstruksi atau sistem manajemen konstruksinya. Gitu. Jadi lebih detail lagi. Itu termasuk juga segmentasi dari potensi-potensi keilmuan. Itu juga termasuk. Nah, segmentasi juga merupakan komponen-komponen strategi. Jadi di mana tuh tadi kan yang biasa aja Coca-Cola terus sekarang jadi gabung lagi jadi apa ya kalau ada yang lucu-lucu ada souvenir-souvenirnya dan itu adalah komponen dari strategi produknya. Nah, faktor kunci juga mengalahkan pesaing dan memandang pasar yang sudut dari yang unik gitu adik-adik. Adik-adik bisa lihat sepatu ya sekarang. Sepatunya udah beda banget dari berbagai macam apa ya bentuk. Sepatunya ada yang high heels, ada yang flat, ada yang safety, ada yang apa lagi. Jadi banyak sekali adalah faktor belajar sendiri. Nah, ini syarat segmentasi ya, lebih efektif. Caranya measurable atau terukur, substansial, banyak, accessible, itu dapat diakses, differentiable, dapat dibedakan, dan actionable, dapat dilayani. Nah, ini sebenarnya adalah segmentasi itu yang terukur pastinya. Nah, dapat terukur, kita bisa lihat, oh ini, kalau ini seginilah. Kalau ini banyak nggak ya, dapat diakses nggak ya, kita bisa bikin nggak ya ini, dapat dibedakan nggak ya daripada yang lain, dan dapat dilayani. Jadi kita bisa mampu untuk membuatnya gitulah istilahnya. Misalnya kalau adik-adik lihat ada yang ya kafe, kafe yang berbeda ya, ada yang dilayani, dia bisa dapat dilayani makanan cuman bulat misalnya gambarnya apa terus ternyata pas rasanya rasa soto gitu. Nah, itu mungkin bisa berbeda juga, itu punya segmentasi sendiri. Nah, oke kayak gini. Berapa banyak kriteria dugaan untuk menentukan pasar segmentasi? Ini agak membosankan sih. Cuman unvariate segmentasi itu hanya menggunakan satu kriteria pengukuran. Jadi adik-adik nih kalau skripsi mungkin nanti ya, banyak kan nanti kan lebih kepada fokusnya mau kemana gitu ya. Kalau saya waktu itu ada orang anak seni gitu ya, di mana mereka analisis yang jalan-jalan ke museum. Sebenarnya
jenis kelaminnya apa sih yang kebanyakan jenis museum gitu. Ini mereka analisis aja gitu untuk skripsi mereka. Nah, kelas sosialnya biasanya range gajinya atau pendapatannya berapa dan umurnya berapa. Itu adalah univariate segmentasi. Jadi adik-adik nanti sambil belajar juga nih untuk nanti mau skripsinya apa atau mungkin nanti tugas akhirnya apa. Nah, di sini ada multivariate segmentation, yaitu menggunakan beberapa kriteria pengukuran secara psikologis atau secara demografis. Jadi sebenarnya ada geografi juga gitu ya. Nah, itu sebenarnya eh, orang yang suka misalkan ke eh, museum. Sebenarnya orang-orang mana sih? Kalau orang Indonesia sih jarang ya karena malas baca gitu ya. Tapi kalau orang bule seneng banget nih yang eh, geografis-geografis ini. Bahkan memang mereka menyenangi untuk yang aneh-aneh gitu ya. Nah, ini kita bisa analisis juga menggunakan eh, segmentasi. Nah, segmentasi geografis, pembagian pasar ke daerah geografis keuntungan. Jadi sebenarnya secara kelemahan berbeda wilayah ya tidak menjamin daerah tersebut memiliki kesamaan. Contohnya nih, saya adik-adik sukanya manis atau asin atau asam? Pedes, Kak. Manis. Oke, kalau di Jawa itu biasanya orang-orangnya suka makanannya manis-manis gitu. Tapi kalau di Sumatera, mereka sukanya yang asam gitu. Cobain aja nanti kalau jalan-jalan ya. Nah, kalau wilayah ke Bali dan lainnya itu ya, nah itu mereka lebih suka yang asin gitu. Jadi wilayahnya beda-beda nih. Kesamaan ternyata dari segi ke rasa aja kita beda nih. Contohnya Sumatera sama Jawa aja beda jauh. Sumatera senangnya yang asam-asam, Jawa sukanya yang manis-manis. Dari makanannya seperti gudeg, terus dan lain-lain, itu juga memiliki geografis yang berbeda. Makanya kalau adik-adik lihat ya, Indomie kita pasti berbeda. Coba nanti kita Indomie saya ada telurnya, tapi ada kayak bawang gorengnya gitu. Tapi mungkin kalau misalkan ke Sumatera atau ke wilayah Ambon sana ya, nah itu bisa berbeda juga gitu. Kita bisa lihat lagi berbeda. Nah, segmentasi geografi sendiri ada region segmentasi benua, negara, kota, bagian dalam kota. Jadi sebenarnya kita bisa lihat nih. Contoh nih ya saya adik-adik pernah nonton yang Jakarta Timur sama Jakarta Selatan. Jadi kalau di Jakarta Selatan tuh ngomongnya kita kayak which is kita tuh tambah bahasa Inggris at least bla 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 gitu. Jadi ngomongnya tuh agak berbahasa campur bahasa Inggris gitu. Tapi kalau ke bahasa di Jakarta Timur di tempat teman saya gitu ngomongnya tuh perbicaraannya tuh seperti apa ya kayak orang Betawi gitu ya, Betawi asli yang ye, kagak gitu. Jadi istilahnya bisa berbeda dari segmentasinya sendiri. Dan jenis populasinya pun juga berbeda. Banyak kan yang tinggal di mungkin wilayah utara. Nah, kepadatan segmentasi juga ada urban dan suburban. Jadi kayak contohnya si Rohingya ya datang ke sini gitu ya. Nah, itu kan kita ada yang menolak, ada yang memang memperbolehkan dan itu juga termasuk dengan segmentasi maupun yang memilih bagian mana. Ya, istilah seperti itu. Nah, contoh ini kopi bola dunia untuk Sumatera berbeda dengan kopi bola dunia untuk orang Jawa. Gitu, nggak kelihatan sih. Cuman ya memang berbeda gitu. Karena memang mereka di Sumatera itu senengnya yang asam-asam. Maupun ini baju pakaian. Pakaian adik-adik bisa lihat kalau di wilayah kita panas ya. Jadi banyakan yang bahannya katun. Cuman kalau adik-adik ke luar negeri mungkin yang ada empat apa ya? Empat musim gitu ya. Nah, itu mereka kadang kalau di musim panas ya mereka pakai katun. Cuman mereka kalau misalnya musim winter ya atau musim dingin, udah musim gugur, mereka sudah mulai menggunakan baju yang berbulu angsa gitu ya, berbulu angsa lah. Seperti itu. Dan memang bahannya juga berbeda dengan kita. Nah, sementara demografi sendiri, karakter populasi dihukum dari eh, usia, gender. Pasti adik-adik pernah bikin materi kah? Atau apa? Pasti
dosennya nyuruh bikin paper, pasti ditanyanya ini dulu. Jadi jadi target utamanya apa, bisnis pun seperti ini. Kayak mau bisnis, buka open bisnis, usianya berapa, gendernya apa, pendapatannya berapa, pendidikannya apa, pekerjaannya apa. Jadi istilahnya itu sebagai target utama dari iklan kita. Nah, contohnya kalau di TikTok kayak orang yang suka TikTok gitu, banyak kan gendernya apa? Perempuan gitu. Banyaknya memang perempuan. Dan pendidikannya apa? Ya rata-rata SMA, SMP dan ke bawahnya. Mungkin banyak kan yang memang masih Gen Z ya, seperti kalian. Gitu. Nah, kalau misalkan Anlin ya susu nih, lebih kepada orang tua. Contohnya Coca-Cola ya target utamanya para remaja. Jadi kalau orang tua udah apa ya istilahnya kayak saya udah nggak minum Coca-Cola lagi, tapi saya lebih minum jahe gitu ya, udah ujur gitu ya, istilah seperti itu. Nah, segmentasi demokrasi sendiri mudah digunakan, dapat mudah diukur, diinterpretasikan, sangat berguna untuk menyusun strategi pemasaran. Jadi sebenarnya adik-adik kalau mau strategi ya gampang, segmentasin aja. Oh, kira-kira saya mau nge-brandnya ke orang tua sukanya yang kayak gimana sih colornya? Kalau anak muda pengennya colornya gimana? Zaman sekarang karena ngikutin orang Korea. Orang Korea itu sekarang sukanya yang soft-soft gitu ya. Nggak yang dark gitu ya. Jadi mereka banyaknya kalau nggak hitam ya hitam, warna yang color yang soft color gitu ya. Nah, secara demografi sendiri, gender itu juga merupakan target segmennya. Contohnya, wanita, target segmennya untuk fashion, kosmetik, perhiasan. Pria, target segmennya untuk jasa keuangan dan properti. Gitu. Jadi banyaknya targetnya inilah. Tapi mungkin sekarang pria udah masuk ke kosmetik sama fashion juga, begitu ya. Jadi udah berbeda lagi. Nah, ini contohnya untuk wanita gitu ya. Ini untuk pria. Ini mungkin rokok ya, kita nggak terlalu ini. Ini juga berbeda gitu ya. Lebih soft ya. Ini biasanya buat bapak-bapak gitu ya. Nah, demografi umum ada biasanya dari school children, university student, ya udah kayak kalian gini, atau first time worker, atau an adult gitu ya, atau yang udah lebih tua gitu ya. Mungkin dari fresh graduate sampai ke tua, ataupun udah yang aging population, atau udah tua banget gitu ya. Nah, family cycle juga cycle ini ada single yang, ada yang single nih, siapa nih yang masih single, masih jomblo. Ada juga yang udah married, baru married nih couple-nya, yang belum punya anak. Ada juga yang sudah married tapi cerai, ada nggak punya anak. Ada juga yang memang punya anak satu, punya anak dua, punya anak tiga. Ada juga yang eh, perceraian dengan memiliki anak dan mungkin sendirian dan memang udah tua gitu. Jadi ada target-targetnya di sini. Jadi sebenarnya life cycle sendiri juga berbeda. Nah, sosial kelasnya juga memang ada yang top manager gitu ya. Nah, middle class-nya bisa biasa profesional, lowernya supervisi atau mungkin manager yang memang lower sampai juga yang ke kelas level paling bawah itu operator lah gitu. Nah, ini juga ada sosial kelasnya sendiri. Nah, ini banyak ya. Segmentasi psikografi juga melibatkan orang-orang dalam perilaku nilai, gaya hidup gitu ya. Contohnya kalau adik-adik lihat di laki sarjana ya, pendapatannya lebih dari 200 juta per tahun gitu ya. Nah, itu juga fokus segmentasinya kemana nih? Nah, segmentasi perilaku pun juga kita bisa lihat. Contohnya perusahaan Gamble Soup menjadikan Cina sebagai target mereka mengingat Cina adalah pengkonsumsi sup tertinggi di dunia. Kalau Indonesia nasi ya, nasi, terus pengkonsumsi telur, eh, sambel ya, cabe gitu. Nah, ini segmentasi psikografi kita bisa lihat dari 18 negara. Ini anak muda usia rata-rata 31 tahun yang mengejar kesuksesan dan mencari materi. Ada juga yang lebih tua secara materi udah dapat terus menemukan kesuksesan. Ada juga mayoritas perempuan yang keuangannya konstan, ada tapi ada tekanan keluarga dan lain-lain. Ini sebenarnya adalah psikografi adalah yang psikologis-psikologisnya lah. Biasanya memang
beberapa berbeda gitu. Segmentasi manfaat pun juga misalkan Nestle menemukan bahwa dimanapun berada perilaku pemilik kucing memiliki memberi makan kucingnya sama, oleh karena diciptakan Friskies gitu, makanan kucing kering. Jadi sebenarnya dulu belum ada makanan kucing, belum ada yang kayak sekarang, sasetan, tapi makanannya ya sama aja seperti itu gitu ya. Nah, akhirnya dibuatlah makanan kering karena untuk tidak berbau gitu. Itu juga bisa mendapatkan jadi ide bisnis adik-adik. Nah, ini contohnya juga bisa kita lihat ada Mercedes, ada memang yang mobil masih jadul gitu ya. Nah, ini juga bisa dilihat dari kelas-kelasnya. Mungkin kalau kita ya mobil ini apa ya? Espas ya. Nah, itu juga atau Taruna apa ya? Lupa. Nah, ini juga bisa untuk mungkin berniaga gitu jalan kemana. Tapi kalau yang ini jalanan berbatu lah masih kuat lah. Kalau ini mungkin untuk di dalam kota yang memang bagusnya jalan yang memang tol lah gitu ya. Enak, nyaman gitu, buat bos-bos gitu ya. Nah, dari situ kita lanjut ke part 10. Nah, pertama 10 adalah teknik branding. Nah, sebenarnya ini ada tugas individunya, adik-adik udah belum? Kalau belum, nanti kita lanjut lagi. Nah, tujuan pembelajarannya adalah untuk pemahaman tentang branding dan jenis-jenis branding. Sebenarnya branding istilah tanda simbol lah, adik-adik udah tahu, ah aku kan pakai barang branded, ya ini pokoknya beda deh gitu. Atau kesannya barang KW tapi branded gitu ya. Nah, sebenarnya ini fungsi tujuannya adalah pembedaan, promosi dan daya tarik serta membangun citranya. Jadi, oke kalau orang yang pakai baju branded dari atas sampai bawah kelihatannya kayak wah, branded nih gitu atau gimana. Nah, ini juga ada unsur-unsur nama, merek, logo, ya kan? Kita bisa lihat ya visualnya, kita bisa juga lihat juru bicara, maskotnya, terus kata-katanya, slogannya, serta lagu-lagu yang memang adik-adik pernah mendengarkannya juga ya gitu lagu-lagunya. Nah, ini contohnya yang memang paling kita branding yang paling kita dengar gitu ya. Ya kan benar. Kita paling inilah antusias lah kita udah tahu. Nah, jenis-jenis branding sebenarnya ada produk branding, personal branding, corporate branding, geographic branding, serta cultural branding. Sebenarnya lebih kepada menentukan unsur-unsur dari brandingnya sendiri. Kita juga bisa melihat alat pemasaran paling populer, terus kemudian reputasi perusahaannya seperti apa, yang menunjukkan gambaran dan lokasinya, serta menilai lingkungan yang ada. Nah, dari manufacturer sendiri, adik-adik juga bisa lihat ada manufacturer brand, ada private brand, ya kan? Bisa bisa dibaca lah nanti. Ada strategi merek gitu ya, ada produksi, distributor, ada individual brand, ada yang family branding. Nah, kalau family branding biasanya nih kalau adik-adik lihat nih misalkan yang memang sama ya, Avanza sama Xenia itu sebenarnya merek keluarga gitu ya. Mereka sama gitu sebenarnya walaupun bedanya Daihatsu sama Toyota. Itu sebenarnya satu branding gitu. Cuman memang mereka punyanya untuk kaum yang menengah sama yang kaum yang ya bawah sama menengah lah gitu. Nah, untuk ini lebih dipahami ada tiga nih contoh brandnya. Ada merek, ada juga ada trait karakter. Nah, contohnya mungkin Nintendo, Aqua, Bata, Rinso, KFC itu adalah brand name. Nah, tapi kalau merek kita bisa lihat gambar CFC karena itu KFC gitu ya, ada bapak-bapak gitu. Nah, untuk traitnya itu sendiri adalah McDonald. Pasti ada gambar sih yang rambut merah gitu ya. Nah, mungkin Indomaret ya, ada burung, ada kucing, ada makanan Gary gitu ya. Nah, itu juga untuk makanan yang lainnya. Nah, brand awareness juga terlihat ada top mind, brand recall, brand recognition, sama unaware of brand. Jadi sebenarnya punya tingkatan di mana merek tersebut pertama kali kita dengar, terus kemudian lanjut kita ulangi terus kemudian kita bantuan lagi untuk merek spontannya dan memang sampai ke topnya memang kita udah ingat oke itu McD gitu. Nah, itu juga bisa, itu KFC. Gitu. Kita bisa tahu. Dan itu sebagai brand awareness-nya. Nah, brand equity sendiri juga memang ada banyak. Reasonable, ada respond, meaning, identity. Seperti yang tadi. Associate juga ada brand lanjutannya. Ini mungkin lebih teknis ya. Cuman adik-adik bisa nanti
melihat brand loyalty-nya juga gimana. Nah, dari sini pun juga kita bisa lihat nih brand loyalty adalah suatu ukuran keterkaitan pelanggan kepada sebuah merek. Nah, jadi kita bisa lihat. Nah, salah satunya ini, menurut ini ya. Dan tindakan brand loyalty itu adalah kalau loyal, adik-adik nggak bakal pindah ke eh, brand yang lainnya. Misalkan brandnya Coca-Cola, minumnya Coca-Cola terus dia nggak pindah ke Pepsi gitu contohnya. Jadi ini bisa lihat pembeli yang bersifat kebiasaan, kepuasan, atau menyukai merek tertentu. Misalkan sepatunya Adidas semua, sepatunya Nike semua, gitu itu memang pembeli yang komit. Jadi ada tingkatannya. Nah, dari sini ada yang mau bertanya? Oh ya, untuk tugasnya jangan lupa ya pertemuan 10. Nanti saya akan share, mungkin saya akan jelaskan. Ada yang beberapa yang masih belum ya. Nggak apa-apa. Oh, maksudnya kita sambil sharing aja. Saya mau melihat adik-adik bisa presentasi apa enggak sebenarnya. Seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya? Banyak ya sebenarnya. Bu, saya mau tanya. Nanti besok kita jelaskan ada nilai-nilainya juga yang belum mengumpulkan siapa aja gitu ya. Jadi teman bebas insya Allah. Semoga saya nggak sakit ya. Waktu ini saya kerjain. Gitu. Kak, Ya, Sakina? temuan 10 Hmm? itu tugas apa ya? Ada tugasnya. Ada nggak tugasnya? Enggak ada, Saya Kak. ngasih. Oh, berarti nggak ada ya? Oh, berarti nanti saya ini masukin lagi deh. Tapi di pertemuan yang selanjutnya aja ya. Nggak apa-apa kalau nggak ada. Nanti saya coba cek deh. Kayaknya nggak ada deh. Nanti saya share lagi deh kalau untuk pertemuan 12 aja. Gitu ya. Jadi pergantiannya. Setahu saya sih ada. Nggak ada ya? Dulu ya. Itu kok malu. Terbalik. Oh my God. Aku mau tes dulu. Sebentar. Rian mana Rian? Oh ya, belum ada. Oke, oke, belum ada. Nggak apa-apa. Nanti saya share lagi. Mungkin bukan yang pertemuan 10, nanti pertemuan ke-12 saja ya. Gitu. Saya saya revisi lah. Untuk yang pertemuan 10 udah nggak ada gitu. Jadi nanti kita tugas individunya di sini aja sekalian sama kuis ya. Gitu. Oke, adik-adik. Nanti saya jelaskan ulang. Mungkin lebih enaknya kita sambil ngerjain tugas. Jadi kita bisa pahamin itu lagi. Oke, terima kasih adik-adik. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti mungkin ada pemahaman lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Ya, terima kasih.